Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Ferdiansyah dari D3 Teknik Informatika 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika profesi di bidang IT. Yang pertama itu, apa itu etika profesi? Etika profesi menurut Kaiser dalam Suhrawardi Lubis tahun 1994 halaman 6-7 menjelaskan bahwa etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan demi memberikan pelayanan yang profesional terhadap khalayak umum. Etika profesi merupakan bagian dari etika sosial yang menyangkut bagaimana mereka harus menjalankan secara profesional agar diterima oleh masyarakat. Yang kedua, mengapa penting untuk diketahui? Yang pertama adalah karena etika profesi di bidang IT akan mendapat kepercayaan dari masyarakat apabila dalam diri para elit profesional IT tersebut ada kesadaran untuk mengindahkan etika profesi. Dan yang kedua ada karena memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat. Yang ketiga, sebagai sebuah profesi yang terhormat sehingga menjadi sebuah pekerjaan untuk mencari nafkah. Yang ketiga ada manfaat etika profesi. Yang pertama ada menciptakan standar diri yang baik di mata masyarakat. Yang kedua, mengetahui tingkat kualitas yang baik. Dan yang ketiga, dapat membedakan perilaku di masyarakat. Dan yang terakhir adalah mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Next ada kasus pelanggaran profesi IT. Yang pertama ada cybercrime. Cybercrime adalah istilah kejahatan dalam IT yaitu penipuan lelang secara online. Contoh kejadiannya seperti pemalsuan cek, penipuan kartu kredit, penipuan identitas, spamming, atau judi online. Yang kedua adalah pelanggaran hak cipta. Pelanggaran ini kelihatannya sudah menjadi hal yang sangat biasa bagi seseorang yang sering meng-copy paste artikel atau postingan milik orang lain tanpa memberi keterangan sumber, referensi, padahal hal tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Yang ketiga ada hacking. Contoh kasus pelanggaran etika yang terjadi di baru-baru ini yaitu contohnya kasus pada tahun 2004 lalu suatu PT yang terletak di Jakarta berhasil membobol situs milik KPU yang mengubah nama partai menjadi partai kolor hijau, partai jambu dan sebagainya. Ini termasuk pelanggaran etika profesi dalam berbagai kejahatan di teknologi informasi. Dan yang selanjutnya ada illegal content. Illegal content salah satu kasus yang ramai dibicarakan. Salah satu pemalsuan website yang menyerupai bank ternama di Indonesia yaitu Bank BCA. Website resmi milik Bank BCA ini adalah bca.co.id. Namun dikarenakan tangan-tangan jahil para penjahat komputer, mereka membuat halaman website palsu yang menggunakan kontennya menyerupai website asli Bank BCA. Dan yang terakhir ada pornografi dan sara.
adanya kebebasan menggunakan internet pada zaman sekarang. Jadi kita mudah mencari apa yang ingin kita cari. Nah, tidak terkecuali situs-situs gambar atau video dan lain sebagainya yang mengandung pornografi dan sara. Salah satu contoh kasusnya adalah video porno milik Ari Peter Pan dan Luna Maya pada tahun-tahun lalu yang telah beredar di internet. Hal ini sangat melanggar etika profesi dalam menggunakan internet dan teknologi informasi. Next, ada pekerjaan di bidang IT dengan etika. Yang pertama ada programmer. Programmer adalah orang yang membuat suatu aplikasi untuk klien atau user, baik untuk perusahaan, instansi, atau perorangan. Yang kedua ada web developer. Mereka yang memiliki keahlian untuk memberikan konsultasi pembangunan sebuah website atau situs dengan konsep yang telah ditentukan. Yang ketiga ada network engineer, yaitu orang yang berkecimpung dalam bidang teknis jaringan dari maintain sampai troubleshooting. Next, sistem analis. Sistem analis adalah orang yang memiliki keahlian untuk menganalisa sistem yang akan diimplementasikan, mulai dari menganalisa sistem yang ada, terus menganalisis kekurangan dan kelebihan sistem tersebut, sampai studi kelayakan dan testing, serta mendesain sistem yang akan dikembangkan ke depannya. Next ada IT support, merupakan pekerjaan IT yang mengharuskan seseorang bisa mengisi masalah umum atau menghandle masalah-masalah yang terjadi pada komputer, seperti install software, perbaikan hardware, dan membuat jaringan komputer. Next ada database administrator, adalah mereka yang memiliki keahlian untuk mendesain, mengimplementasi, dan memelihara sebuah data untuk keperluan sistem informasi. Yang terakhir ada software engineer, adalah mereka yang memiliki keahlian untuk memproduksi perangkat lunak dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem yang sudah digunakan. Next ada aturan-aturan etika profesi. Yang pertama ada Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah disahkan pada tahun 2008, nomor 11, yang di dalamnya mengatur tentang, yang pertama ada pornografi di internet, yang kedua ada transaksi di internet, yang ketiga ada etika menggunakan internet. Next ada Undang-Undang HAKI, Undang-Undang Hak Cipta, yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003, yang di dalamnya mengatur tentang hak cipta. Next ada implementasi kode etik software. Yang pertama yaitu ada integrity atau keaslian. Data seseorang user dapat berubah tanpa adanya izin, pasti akan timbul masalah yang besar. Next ada confidentiality, yaitu sistem ini haruslah menjaga kerahasiaan data dari mahasiswa dan dosen agar tidak sembarang orang dapat mengaksesnya dalam sistem akademik. Next ada availability, yaitu dalam sistem akademik harus selalu
uptime karena masing-masing user mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda yang berhubungan dengan sistem akademik ini. Next ada privasi, yaitu apabila sistem akademik ini tidak bisa menjaga data-data pribadi usernya dengan baik, maka data tersebut akan tersebar dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Next ada term and conditions, yaitu merupakan penjelasan mengenai syarat dan ketentuan dalam aplikasi. Biasanya berisi perjanjian penggunaan, layanan, ketentuan penggunaan, terus customer data privasi, hak dan kewajiban pengguna, serta harga, review, dan cara bertransaksi. Nah, di sini saya akan merekap semua penjelasan, yaitu di bagian conclusion and suggestion. Yaitu yang pertama dulu, conclusion. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya etika profesi dalam bidang IT akan mendapat kepercayaan dari masyarakat apabila dalam diri elit IT tersebut ada kesadaran kuat dalam mengindahkan etika profesi. Pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi pada masyarakat yang memerlukannya, terdapat beberapa aturan-aturan yang harus diperhatikan untuk menerapkan etika profesi di dunia pekerjaan IT. Next ke suggestion, yaitu khususnya dalam bidang IT ini masih banyak orang yang melanggar tetapi tidak mendapatkan perilaku yang setimpal dari pemerintah. Contohnya mengatasnamakan dirinya seolah-olah developer atau pembuat dalam suatu aplikasi atau produk. Nah, pemerintah diharapkan memperhatikan hal tersebut agar tidak semakin banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan teknologi informasi ini. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan kata maupun ucapan. Mohon dimaafkan. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe.